Nah, Mbak April sendiri seperti apa sih mungkin kemarin ketika ada isu bahwa Ustadz Langsung aja ke penyuka laporan sama kali. jenis. Pak Ustadz, Gimana? laporan di Polda itu seperti apa sekarang update-nya? Oh, tanya Polda lah. Mungkin Masih proses lebih langsung sih. Dari Mbak Dari April sendiri gimana tanggapannya Mbak kemarin Mbak? Tanggapannya yang namanya istri pasti mensupport, mendoakan, itu udah yang terbaik. Udah dipanggil untuk pemeriksaan Ustaz dengan saksi-saksi? Belum ya, saya lagi nunggu justru. Kita belum tahu siapa dibalik komen itu. Ya kalau saya udah tahu, tapi kan nggak mungkin saya bergerak sendiri, harus polisi yang bergerak kan. Sudah ada permintaan maaf mungkin dari orang-orang yang membuat fitnah? Belum. Mungkin tunggu dipanggil dulu kali baru itu menyampaikan permohonan maaf kali ya. Tapi membuka ruang untuk berdamai atau akan terus diproses hukum Ustaz? Ya lihat situasi nanti kan, artinya tentu yang namanya ada restoratif justice itu kan sebuah ruang yang disediakan kan. Ya kita lihat nanti aja kan. Tat, di bulan berkah ini ada kasus kayak gini, gimana sih Tat? Udah lama ini. Ya, ini kan mau lebaran haji nih, nambah ada kasus ini. Gimana perasaannya? Gak ada masalah kalau saya sih. Kalau saya pribadi gak ada masalah ya, karena kan fitnah itu kan orang ke saya. Yang penting kan saya tidak memfitnah gitu. Jadi kalau kita dijahatin ya asal kita jangan jahat gitu kalau saya. Pak Ustadz, berdampak apa sih bisnisnya, jatuh kah atau apa dalam adanya kabar seperti ini? Makin rame tuh. Kalau lihat di Instagram saya hampir tiap hari acara kan. Semakin berkah berarti ya Ustadz ya Makin dengan ramai kalau jadwal. Orang Indonesia itu penasaran. Semakin berita naik, dia semakin penasaran pengen ngundang. Jadi malah saya berpikir, Masya Allah nih, jadi berkah tersendiri gitu. Orang kan bulan Apit biasanya istirahat. Lah kita ke Manado kemarin kan, Manado, Pulang Mongondo Utara, Minahasa, sampai ada berapa? 6 hari kita di sana, 12 titik. Nah, gitu. Karena Ustadz menikmati. Seperti apa Pak Ustadz? Menjelaskan ke jamaah seperti apa? Nggak diminta penjelasan justru, Pasti ada yang nanya kan? nggak ada yang nanya. Ustadz, artinya Ustadz menikmati ya ketika difitnah dengan berita Oh iya, kemarin. yang penting kita jangan memfitnah. Tapi langkah Ustadz Ada orang jahat sama kita, ya itu urusan dia sama Allah ya. Yang penting kita jangan jahat sama orang. Oke, Ustadz, tapi langkah Ustadz melaporkan orang yang diduga fitnah Ustadz itu dianggap berlebihan karena kan sosok Ustadz ini ulama, artinya yang harusnya kuat dalam menghadapi ujian, cobaan, tapi justru melaporkan. Gimana mungkin dianggap berlebihan? Kan kita mau ngobrol. Gimana caranya saya mengundang buat ngobrol? Mau dialog Sabayin gitu ya? Ngobrol Tat? dengan pihak yang memfitnah. Kan udah saya buka waktu itu kalau nggak salah 2 minggu ya, apa 3 minggu ya. Buat yang merasa saya buka 24 jam di rumah saya nih. Ayo datang. Kita ngobrol. Nah, kenapa Anda memfitnah? Tapi kan ternyata kan diundang tidak datang. Oh ya mungkin kalau lewat undangan polisi baru datang. Diundang melalui apa Ustadz? Secara langsung menghubungi atau Kan saya gimana? nggak tahu gimana cara langsung. Kan sudah terbuka tuh lewat Instagram. Enggak menghubungi akunnya langsung. Ya kan saya nggak tahu juga. Masa dia nggak baca akun saya? Baca dong. Kan Instagram saya kan terbuka. Jadi Instagram itu sudah undangan umum, undangan secara luas. Pasti baca. Dan saya buka 24 jam. Malah pengajian bulanan aja kan setiap bulan saya di rumah. Harusnya kan bisa. Tapi mungkin ya saya nggak tahu. Mbak April, tapi ketika sang suami dituduh penyuka sama jenis akhirnya diviralkan di media sosial, seperti apa mungkin reaksinya Kak April? terus orang-orang langsung menghubungi Kak April atau seperti apa? Alhamdulillahnya semua orang tuh baik gitu ya. Jadi ya ada berita negatif itu dianggap banyak yang nggak percaya. Jadi apalagi saya gitu kan, orang lain aja, aduh itu orang iseng-iseng banget ya beritain kayak gitu. Apalagi saya istrinya yang tahu 24 jam suami saya. Jadi ya semuanya fine, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah Allah kasih ketenangan. Tapi bagusnya dari peristiwa ini akhirnya berita yang mendem jadi naik. Ya
SAM-nya jadi ketemu kan, pelakunya siapa kan. Jadi Iya. satu sisi ketika mendompleng nama saya, ternyata beritanya viral, akhirnya sosok SAM itu semua sudah tahu dan Jadi sudah terbuka, ditetapkan ya. ya. Selama ini kan dari 2025 tuh kependem, sekarang udah 2026. Nah ketika dompleng fitnahan itu ke saya, nah ternyata jadi terbuka, oh ternyata SAM itu sosoknya ini. Bahkan udah dianggap tersangka gitu. Udah di Iya. Mabes Polri udah mentersangkakan. Oke, Ustadz, Tapi tapi Ustadz kenal sama tadi- SAM? Pernah Kenal lah. Pernah ngobrol atau? Iya, kan beliau juga seorang penceramah kan, pasti kenal. tapi Tapi menyayangkan akhirnya lega nggak saat SAM ditangkap di Mesir? Saya belum tahu tuh perkembangannya tuh, apakah sudah ditangkap atau belum. Ya, infonya sudah diamankan, baru Infonya sudah diamankan. Oh ya alhamdulillah. Itu. Tapi itu kan balik lagi kan itu kewenangan dari kepolisian. Berarti dari awal ke April emang udah intinya nggak percaya kalau ini beneran fitnah ya Kak April, karena memang benar-benar nggak terbukti Saya gitu ya. sebagai istri sangat meyakini itu fitnah. Makanya saat itu Ustadz juga masih santai. Terus saya bilang kita punya keluarga, kita punya anak-anak yang kelak. Nih kalau berita kayak gini kan nanti anak-anak besar juga lihat gitu ya. Jadi harus diklarifikasi. Jadi harus diklarifikasi gitu. Jadi maka dari itu kita buat klarifikasi. Alhamdulillah dibantu juga. Waktu itu kita lagi ada acara aksi ya kan, dikasih waktu 5 menit untuk klarifikasi. Terus alhamdulillah juga dari Pak Dewan Oh ya, Pak Bapak Habibur Rahman. Ya. juga mengklarifikasi bahwa orangnya bukan Ustadz Solmed, tapi Sam ini adalah ya beliau yang sudah ditersangkakan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semua dimudahkan dan memang terbuka tuh bahwa ini hanya fitnahan, bahwa sudah ada orang yang memang ditersangkakan. Ustadz, tapi menyayangkan nggak ini kan santri-santri jadi korban ya Ustadz, melihatnya seperti apa sih? Ya tentunya kita meminta kepada pihak kepolisian agar bekerja secara serius. Ya. Supaya ini terang benderang, maka pihak yang sudah ditersangkakan SAM ini agar segera dibawa dan didatangkan ke Indonesia supaya bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tentu harapan kita seperti itu ya. Tapi kalau secara khusus pesan buat Syekh Al-Misri apa Ustadz? Selama ini kan dianggap kabur nih ke Mesir nih, nggak bertanggung jawab nih, nggak berani ke Indonesia. Ustadz pesannya apa mungkin secara pribadi? Ya saya kan nggak tahu juga apakah kabur atau tidak. Tentu ya tadi kalau didatangkan baru tahu nanti kenapa dia pergi ke Mesir kan gitu. Ustadz, tapi kan sering bertemu juga dengan Mas Al-Misri sendiri. Enggak lah. Jarang. Jarang, tapi pernah. Paling sekali 2 kali waktu pas kita mungkin acara di TV ya. Acara TV. Tapi sempat menyangka nggak sih melihat sosoknya yang boleh dibilang pembawaannya kalem diam, tapi ternyata Saya malah baru tahu kemarin tuh pas kasus ini naik baru paham saya. Oh, baru tahu. Sebelumnya nggak tahu kan. Ustadz, tapi kan belakangan banyak nih di lingkungan pesantren, terus ustadz justru dia mencabuli santrinya. Ustadz tuh jadi ini nggak sih, punya anak laki-laki juga nih kecil, jadi menjaga nggak sih dari hal-hal seperti itu? Kita tidak bisa menggeneralisir ya bahwa kemudian ada oknum-oknum di tempat pendidikan di mana saja ya ternyata gitu. Tapi tidak bijak kalau kemudian kita menggeneralisir, oh semua tempat pendidikan berarti tidak aman, tidak boleh juga seperti itu. Nah, karena memang ini menjadi tugas kepolisian untuk bergerak cepat agar supaya rasa aman, nyaman dan kepercayaan itu muncul kembali. Sehingga kasihan kalau nanti tempat-tempat yang baik-baik, tempat pendidikan yang bagus-bagus, yang memang selama ini amanah, terkena imbas dan dampak. Oke Ustadz, secara hukum Islam nih, secara agama, hukumannya seperti apa sih ketika seorang udah ulama Ustadz mengetahui agama tapi berbuat keji, apalagi ini kan yang dilaknat oleh Allah, kaum Sodom kan, hukumannya seperti apa mungkin dalam agama sendiri? Ya buka di fikih aja pasti ketemu itu jawabannya. Nggak menurut Ustadz? Jangan saya lah udah. Buka fikih aja tanya MUI.